Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini kuliah setelah ujian tengah semester ya. Sebelum saya mulai, ada satu jatah perkuliahan yang waktu itu saya tidak hadir ya. Nah, nanti mungkin saya gantikan dengan pembahasan soal UTS kemarin ya. Nah, namun agar tidak terlalu sulit untuk mencari waktu, nanti mungkin saya rekam di YouTube. Terus nanti Anda bisa silahkan ikuti di situ, dan nanti tetap mengisi presensi ya. Jadi sifatnya unsynchronous ya. Jadi bukan sinkronous seperti sekarang, bukan live ya. Tapi tetap nanti kita anggap sebagai pertemuan ya. Kemudian minggu depan kemudian ada masukan ya dari prodi ya untuk mengadakan semacam kuliah tamu ya, sehingga nanti pematerinya kita undang dari luar ya, nanti akan mengisi materi kuliah ya, nanti yang kira-kira kaitannya dengan apa yang kita pelajari semester ini ya. Itu untuk minggu depan ya, saya usahakan agar bisa terlaksana ya. Dan kemudian untuk selanjutnya nanti untuk minggu depannya lagi, nanti kuliahnya akan dilanjutkan oleh Pak Ana Heriana ya. Jadi seharusnya bisa dimulai minggu ini ya, namun masih ada hal yang ingin saya sampaikan sehingga saya masih mengambil bagiannya untuk pertemuan hari ini ya. Dan yang belum terlaksana yang saat itu tanggal 5 yang pas saya ada conference itu, nanti saya isi dengan untuk membahas ya UTS, namun nanti sifatnya unsynchronous ya, diakses melalui YouTube misalkan itu. Kemudian minggu depan ada kuliah tamu, minggu selanjutnya ya baru nanti akan kuliah akan dilanjutkan oleh Pak Ana Heriana. Ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya, rencananya ya, minggu ini dan 2 minggu selanjutnya. Ya. Baik, untuk kali ini saya ingin menuntaskan ya untuk yang object oriented programming ya. Saya coba share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke. Jadi ini hitungannya pertemuan 9 ya, yang kemarin yang 8 UTS, dan sekarang 9. Jadi kalau kita rangkum ya apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita pelajari ya. Kalau kita lihat kembali ke konsep dasar ya, pemrograman berorientasi objek, itu secara umum ya dapat direpresentasikan oleh 4 hal ya. Jadi ini 4 hal komponen ya, komponen utama yang ada ya, yaitu pembentukan kelas dan objek ya, atau abstraction ya, dalam artian kita mencari bentuk yang bisa merepresentasikan ya kondisi yang nyata ya, kondisi yang real ya, dalam bentuk kelas dan objek ya. Kemudian encapsulation ya, encapsulation itu artinya membungkus ya, membuat seperti kapsul ya. Berarti kita berusaha memproteksi data-data ataupun metode yang memang tidak boleh ya diakses dari luar ya, atau terutama data ya, terutama data-data atribut yang tidak boleh diakses dari luar, terproteksi di dalam kelas ya. Sehingga kita perlu membuat metode yang khusus ya, yang bisa digunakan untuk mengisi nilai yang baru ataupun untuk membaca ya nilai-nilai yang sudah diproteksi di dalam kelas.
Kemudian konsep yang lain yaitu polymorphism, berarti sebuah kelas yang kita buat ya itu bisa dimanfaatkan ya di banyak fungsi ya. Jadi dengan menggunakan katakanlah mungkin satu metode yang sama, nah itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis pengolahan ya, dengan beragam data. Ya. Jadi asalnya satu, kemudian bisa berubah bentuk ya atau berubah fungsi ya sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Ya, kemudian inheritance, nah ini sebenarnya saling terkait juga ya antara inheritance dan polymorphism. Kalau inheritance berarti dari sebuah kelas yang kita anggap sebagai kelas induk ya, yang kelas awal atau parent-nya. Nah, kemudian kita bisa turunkan ya, kita turunkan turunannya ya, atau ini inheritance kan diwariskan ya, atau mewariskan sifat-sifat yang ada di kelas yang kita anggap sebagai induk ya, atau awal mula ya. Sehingga nanti kelas turunannya atau yang child kelasnya itu akan memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh orang tuanya ya, atau parent. Nah, namun dalam inheritance juga ada peluang ya di setiap masing kelas turunan itu memiliki sifat-sifat yang sekiranya spesifik ya. Sehingga walaupun kelas-kelas itu mempunyai parent yang sama ya, namun antara kelas turunan itu sangat mungkin dia memiliki sifat-sifat yang berbeda ya. Jadi ini mirip manusia ya, manusia dua orang yang bersaudara atau tiga orang yang bersaudara, walaupun orang tuanya sama ya, ayah dan ibunya sama, dan tetap ada sifat-sifat ya atau karakteristik yang membedakan ya antara anak yang satu, kedua atau ketiga misalkan ya. Jadi namun secara umum tiga anak itu tetap ya mewarisi sifat-sifat dari orang tuanya ya. Kira-kira itu konsepnya ya. Jadi 4 ini yang akan selalu muncul ya dalam pemrograman berorientasi objek ya. Walaupun sebenarnya masih banyak ya sifat-sifat atau konsep-konsep yang harus dipahami ya dalam pemrograman berorientasi objek. Namun yang pokok, nah ini ada 4 ini ya: abstraction, encapsulation, polymorphism, dan inheritance. Nah, kita mulai dari encapsulation. Ya, mungkin ini di pertemuan sebelumnya katanya sudah pernah ya sedikit saya singgung ya. Yaitu adalah cara ya untuk melindungi baik data maupun metode yang ada ya di dalam kelas. Hal ini bertujuan agar data dan metode itu tidak diakses secara langsung dari luar kelas. Aspek ini akan memberikan tingkat keamanan yang tinggi atas data atribut dan metode di dalam kelas. Data hanya bisa ditampilkan oleh metode yang bersifat publik. Nah, jadi, ini anggap sebagai kapsul ya dalam sebuah kelas ya. Kemudian sebuah kelas kita sudah tahu ada 2 komponen ya, yaitu atribut dan metode ya. Atribut itu berupa data atau nilai-nilai tertentu, karakteristik dari kelas ya. Kalau metode itu fungsinya ya, dia bisa mengerjakan pekerjaan tertentu ya. Jadi ini fungsinya terkait dengan fungsi yang ada di kelas ya. Nah, kemudian dengan adanya encapsulation ya, seorang user ya, atau mungkin dari kelas yang lain ya, dari kapsul yang lain ya, yang kita anggap sebagai eksternal ya, di luar kapsul ini ya, atau di luar kelas ini, bagaimana bisa mengubah ya nilai data yang ada di atribut. Nah, user ini tidak bisa langsung mengakses variabel ya, variabel yang ada di atribut ya, atau variabel yang ada dalam kelas ya. Kemudian caranya gimana? Nah, caranya user ini harus melalui sebuah fungsi ya, fungsi yang dinamai dengan setter. Ya, jadi pengisian nilai baru pada nilai atribut yang terproteksi. Nah, ini harus melalui setter. Nah, kemudian kebalikannya, kalau user ini ingin membaca data yang ada di atribut, caranya gimana? Nah, caranya dengan menggunakan metode ya,
itu dengan nama getter, yaitu menampilkan nilai atribut data yang terproteksi. Nah, jadi ini kebalikan ya antara setter dan getter. Kalau setter itu adalah mengisi data ya. Nah, kalau getter itu adalah mengambil data dari atribut. Nah, ini mungkin lebih jelas ya penggambarannya. Jadi ini ada dua orang atau dua pihak ya, yang mengisi data itu disebut setter, kemudian yang memperoleh data disebut dengan getter. Atau istilah lain juga sering disebut ya kalau kita membaca buku-buku atau referensi yang lain disebut juga sebagai mutator dan asesor. Ya. Jadi itu maknanya sama ya. Nah, kemudian metodenya apa? Nah, metodenya agar ini konvensi saja ya, agar semua orang bisa langsung paham bahwa itu adalah metode setter maupun getter. Nah, biasanya diawali atau diinisiasi ya dengan kata set ya. Kalau untuk setter. Nah, kalau untuk getter, nah itu diawali dengan kata get. Ya. Kemudian di sini adalah nama variabel ya, atau nama metode yang nama variabel ya yang akan diubah ataupun akan dibaca. Ya. Kemudian tipe dan isi data terproteksi berada dalam encapsulation suatu kelas. Ya. Sehingga variabel-variabel itu akan tetap terproteksi ya di dalam kelas ini dan tidak akan bisa dibaca ya secara langsung dari luar. Kemudian manfaatnya apa dengan adanya encapsulation ini? Jadi pada object-oriented programming, data tidak bisa dialirkan secara bebas dalam sebuah sistem karena data dan metode sudah terikat menjadi satu kesatuan yang dikenal dengan nama kelas. Kemudian tujuan membungkus ya atau encapsulation ini antara lain satu, memberikan batasan sehingga komponen objek tidak dapat diakses secara bebas, mengikat data dan metode yang akan berpengaruh pada data tersebut. Nah, dengan menggunakan encapsulation, maka data yang berada dalam sebuah kelas hanya bisa diakses ya, sesuai dengan metode yang ada dalam kelas tersebut. Nah, jadi di kelas itu akan secara sengaja ya, nanti akan menyediakan metode yang sifatnya publik ya, sehingga kalau dari luar kelas harus menggunakan metode tersebut. Nah, dengan demikian kita dapat menyebutkan juga ya bahwa metode yang digunakan itu dapat kita anggap sebagai perantara ya, perantara antara objek dan program yang berada di luar kelas. Kemudian implementasi konsep ya dari encapsulation ya. Jadi semua data dalam sebuah kelas hendaknya di set privat ya. Dengan demikian interaksi antar kelas hanya dilakukan melalui pemanggilan metode. Jika deklarasi privat ataupun publik tidak diberikan, maka baik data maupun metode akan diasumsikan sebagai publik. Ya. Kemudian metode berperan dalam proses pembacaan ataupun pengisian suatu data secara privat dikenal dengan nama asesor dan mutator ya, atau setter dan getter ya. Atau ini mungkin terbalik ya. Ini asesor berarti getter ya. Getter dan setter. Ya. Jadi nanti sengaja data itu disembunyikan ya, disembunyikan dalam kelas ya, kemudian harus diakses ya dengan menggunakan metode setter dan getter. Kemudian perbedaannya, ya, ini asesor mengembalikan nilai bagian privat ya sebuah data dari instansi suatu kelas ya. Konvensi untuk asesor ini selalu dimulai dengan kata get yang diikuti nama variabel yang tadi ya sudah kita lihat di diagramnya. Contoh getX adalah metode yang akan memberikan nilai dari variabel x ya, dan mutator atau setter ya merupakan metode yang menukar data privat suatu kelas ya. Konvensi untuk mutator dimulai dengan kata set ya dan diikuti dengan nama variabel. Contoh set x parameter. Nah, ini parameter yang ingin diisikan ya. Jadi parameter yang ingin diisikan ke dalam kelas ya harus kita tambahkan di sini ya.
harus kita tambahkan, sehingga nilai inilah nanti yang akan mengupdate ya nilai data atribut yang terproteksi ya di dalam kelas. Nah, ini implementasinya ya, contohnya jika kita buat kelas ya, kelas namanya misalkan person ya, kemudian kita set sebuah atribut ya, atribut dari kelas person ini dengan nama atribut adalah nama ya, kemudian tipenya string dan kita set privat ya, jadi tidak bisa diakses secara langsung dari luar. Nah, caranya gimana kalau kita ingin mengakses ya atau mengisi nilai dari nama? Dan maka kita buatkan dua buah metode ya yang sifatnya public ya, sehingga memungkinkan dibaca dari luar kelas person. Ya, jadi ini satu blok ini dari baris 2 sampai baris 11 itu masih dalam satu blok kelas person. Ya. Kemudian kita buat dua metode ya, kita namai dengan get nama. Nah, ini untuk membaca ya, untuk membaca. Kemudian perintah selanjutnya adalah return nama, jadi kita untuk menampilkan ya, menampilkan isi dari atribut nama ya. Kemudian untuk setting ya, untuk setting ini public void set nama string new nama, dan new nama inilah nanti yang akan dimasukkan ya oleh user ya, akan dimasukkan oleh user, dan nilai itu nanti akan menggantikan properties ya atau atribut ya nama ya dari objek ini ya, ini menggunakan this ya. This itu maksudnya objek ini secara keseluruhan ya, jadi objek person ya, jadi person dot nama nanti akan diisi dengan nama isian dari user ya. Nah, ini dicoba di dua kondisi ya. Yang pertama langsung ya, jadi langsung dari nama ya, nah ini langsung dari atribut nama ya, dipanggil ya. Yang pertama tentu kita buat objek ya, kita buat objek ya dengan nama peserta 1, tipe kelasnya adalah person ya, maka sintaksnya seperti ini yang kita ada biasa ya. Kemudian kelas ini adalah untuk menampilkan person ya, public class display person ya, isinya ini. Pertama membuat objek ya dengan menggunakan tipe kelas person ya. Kemudian setelah objek ada ya, nama objeknya peserta 1, kemudian kita ubah namanya ya, propertiesnya, nama sama dengan Esa seperti ini. Kemudian kita coba print ya nilainya. Nah, ini tidak bisa jalan alias error ya. Nah, karena nama ya, variabel nama itu adalah sifatnya privat ya. Privat, jadi tidak bisa langsung diubah dari luar ya. Jadi tidak bisa langsung diubah dari luar. Sehingga caranya gimana? Nah, caranya dengan menggunakan metode yang sifatnya public ya. Nah, jadi setelah kita dapatkan ya objek peserta 1, nah kemudian kita gunakan metode ya set nama, kemudian kita isi argumennya string ya. Nah, kemudian ini di sini ya nama Esa dan seperti itu. Nah, maka nilai yang diisikan ya sebagai argumen di sini ini akan cocok di sini ya, posisinya di sini new nama ya. Nah, maka nilainya akan menggantikan atau akan diisikan ke properties ya nama ya dari objek kelas person ya. Nah, maka namanya akan update ya, akan diganti dengan isian ini. Nah, kemudian tinggal di print ya, tinggal dicetak dengan menggunakan metode public juga, yaitu get nama. Sehingga di sini kita tinggal jalankan kelas metode ya, metode get nama yang berada di kelas person. Nah, maka perintahnya return nama ya, atau kembalikan ya, atau berikan nilai dari variabel nama. Nah, nanti variabelnya nilainya akan muncul di sini, sehingga otomatis akan dicetak ya dengan perintah system out println ya. Ya, mungkin ini kita bisa lihat di programnya ya, persons.
Coba share-nya. Terlihat ya. Person. Nah, ini ada dua kelas ya, person dan display person ya. Ini ya. Jadi person ini adalah untuk mendefinisikan dari kelas person ya. Display person untuk menampilkan ya. Jadi untuk menampilkan, nah ini kalau kita ingin tampilkan langsung yang bawah ini. Silakan teman. Kita coba jalankan. Nah ini deh ada keterangannya ya. Jadi Java nama has private access in paket ya, package P09, dia nama kelas adalah persons. Nah, sehingga ini privat ya, ini tahu dari sini ya. Nah, ya nama ini ya, string nama dan privat. Ya. Nah ini kalau kita set di sini public, nah ini tidak error ya. Nah ini sudah muncul ya sini. Nanti sini. Nah ini muncul di sini ya. Di sini. Nah, ini ya muncul di sini. Karena ini disifat public ya, sehingga orang dari kelas luar ya display person bisa langsung mengganti di sini. Nah, namun kalau ini kita set apa privat, ini sudah ketahuan ini. Nah ini kita jalankan tidak akan bisa ya. Jadi karena ini adalah sifatnya privat. Nah, bagaimana kalau kita tetap ingin memproteksi ya variabel nama tadi? Nah, namun kita bisa mengisi dan menampilkannya. Lain. Nah, caranya kita gunakan ini metode ya, set nama di sini. Yang di sini adalah public ya. Public ya, sehingga bisa digunakan dari luar kelas ya. Dari luar kelas person ya. Sini set nama dan ditampilkan. Kita rubah. Buat lagi di sini. Kita satuan ketiga. Coba jalankan. Ya, oh ini ada seperti. Tapi ya ini ya 1, 2 dan 3. Nah, jadi ini apa objek dibuat ya nama peserta 3, namun tidak langsung ya mengganti di properties di sini ya. Nah, proses penggantiannya dengan menggunakan set nama dan menampilkannya juga tidak langsung dibaca
katakanlah peserta 1 ya dot nama itu ya, tidak langsung, namun harus dibaca melalui fungsi get ya, yang ada di sini. Sampai di sini ada yang tanyakan, silakan. Dari saya belum sih, Pak. Oh ya. Baik, kalau tidak ada, bisa lanjutkan lagi. Set. Nah, ini kebetulan ada contoh yang lain ya, cuma ini yang dulu ya, jadi tidak saya edit dengan menggunakan IntelliJ IDEA ya, saya gunakan BlueJ ya. Nah, kalau BlueJ memang interface-nya lebih diarahkan untuk untuk edukasi gitu ya. Jadi bukan untuk implementasi ke industri ya, dan segala macamnya. Ya. Nah, kalau yang IntelliJ IDEA nanti lebih banyak ya digunakan oleh programmer yang profesional ya. Sehingga ada beberapa fitur-fiturnya yang tidak tampil dengan jelas ya, misalnya karena dianggap sudah paham. Nah, kalau dengan menggunakan BlueJ kita masih berkesempatan ya melihat diagram kelasnya ya. Nah, ini contoh encapsulation ya, tapi sintaks di sininya tetap sama ya, karena ini menggunakan Java juga. Nah, ini kita buat 2 kelas ya, kelas pegawai dan buat data pegawai ini untuk menampilkan ya, sama seperti yang tadi ya, yang person sama display person ya. Nah, ini ada tanda seperti ini ya. Nah, ini artinya kelas ini ya menggunakan kelas yang ada di pegawai ya. Jadi untuk menampilkannya ada di sini ya perintahnya. Nah, pertama kita membuat sini ya di kelas pegawai. Ini propertiesnya atau atributnya lebih banyak ya. Kalau tadi kan cuma nama aja ya. Nah, ini nama, kemudian umur ya, tipenya integer, kemudian masa kerja ya, tipenya integer, kemudian pendidikan ya, tingkat pendidikan S1, S2, S3 dan seterusnya. Nah, ini semuanya di set privat ya. Nah, jadi orang luar atau kelas dari luar tidak bisa langsung mengedit ya, mengubah-ubah nilai ini ya, dari objek yang dibuat dengan menggunakan kelas pegawai ya. Kemudian untuk metodenya yang public ya, nah ini harus dibuat satu-satu berarti ya. Nama ya, nama berarti kita ingin 2 kali interaksi kan untuk men-set nama dan set nama dan get nama. Nah, kalau kali ini kebetulan yang get ya, get nama hanya membaca aja sehingga return nama, jadi memberikan nilai ya dari variabel nama. Kemudian kalau ingin men-set berarti kita mengisi data dari luar ya, kemudian kita isikan itu ke variabel nama ya. Jadi tidak langsung tapi harus melalui metode ya, metode set nama ya. Nah, selain security sebenarnya apa sih manfaatnya ya, kita harus buat metode khusus ya, hanya untuk sekedar memungkinkan mengisi nilai ya dari variabel nama ya. Ya, tadi selain proteksi juga kita bisa di metode ini kita sisipkan ya, misalkan nama ya, nama yang melakukan ini ya, update ini siapa. Nah, itu kita bisa tambahkan di baris-baris. Kemudian kapan ya. Nah, jadi saat menjalankan metode set nama ya, otomatis di sini juga mengambil ya atau menyimpan ya data kapan nama itu diubah ya. Nah, sehingga kita
memungkinkan untuk melihat historinya ya, histori siapa yang merubah ini ya, dan merubah isi dari variabel nama ya, atau atribut nama, kemudian kapan ya. Nah, itu bisa kita selipkan di metode set nama ini ya, sehingga semuanya bisa tercatat ya, siapa yang melakukan, kapan dia melakukan, atau melakukannya dari mana ya. Nah, itu bisa kita masukkan di sini. Demikian juga untuk yang get umur. Nah, ini kita, jadi barisnya kalau ingin kita kembangkan lagi ya, tidak cukup hanya satu baris aja ya, return umur, jadi memberikan nilai umur, namun juga di sini kita bisa sisipkan perintah ya, agar mencatat siapa ini yang menjalankan metode ya, kemudian kapan ya, bisa tambahkan di sini ya. Kemudian yang juga ya, set umur juga. Nah, ini dibuat satu pasang ya. Jadi untuk satu variabel kan ini ada 4 variabel, sehingga ini ada minimal ada berapa? Ada 8 ya. Ya, untuk mengisi nilainya dan juga untuk membacanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian untuk kelas yang kedua yaitu buat data pegawai. Nah, ini untuk menampilkan. Nah, caranya biasa ya. Jadi kita buat instance baru ya, atau objek baru ya, P1 misalkan. Kemudian kelasnya adalah pegawai. Kemudian P1 namanya siapa? Ya, P1 tidak bisa langsung sama seperti tadi ya. Tidak langsung ke variabel nama, tapi menggunakan metode ya, metode set nama. Kemudian P1 set umur, P1 set masa kerja, dan P1 set pendidikan. Pendidikannya S1, masa kerja 3 tahun, umur 25 tahun, nama Andi. Nah, kemudian untuk menampilkannya juga tidak bisa langsung ya. Misalkan P1 dot masa kerja ya. Nah itu tidak bisa ya. Nah, tidak bisa dipanggil ya. Karena terproteksi ya tadi ya. Sehingga untuk membacanya perintahnya adalah system out println nama pegawai plus P1. Nah, ini dijalankan metode yang ada, metode public yang ada, yaitu get nama, kemudian get umur, get masa kerja, dan get pendidikan. Nah, maka dengan menggunakan metode ini, maka akan ditampilkan ya nilai-nilai nama, umur, masa kerja, dan pendidikan dari objek P1 ya. Cuma cara menampilkannya tidak langsung ya, mengambil data dari variabel ya, namun mengambil tapi ada di dalam kelas yang terproteksi kemudian ditampilkan. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan yang encapsulation? Baik, selanjutnya kita lanjutkan konsep yang selanjutnya, yaitu konsep inheritance ya. Inheritance adalah proses pewarisan ya, sebuah kelas baru dari suatu kelas yang telah ada sebelumnya. Salah satu tujuan dari inheritance ya, ini adalah ya, salah satu tujuan dari inheritance adalah menggunakan kembali software yang telah ada. Ya. Kemudian inheritance akan membuat is relationship ya, jadi hubungan relasi ya, satu kelas dengan kelas yang lain ya, antara kelas induk atau parent class dan kelas anak atau child class. Sebuah child class dapat mendefinisikan ulang atas apa yang didefinisikan oleh parent class. Nah, ini contoh-contoh strukturnya ya untuk inheritance ya. Child yaitu merupakan turunan dari parent ya, horse dari mamal atau dari mamalia ya. Jadi ada hewan mamalia itu apa saja, banyak kan? Ada kuda, ada kucing, ada kelinci, ada kambing dan seterusnya, sapi dan seterusnya. Nah, itu adalah turunan ya, atau inheritance dari mamalia ya, sebagai mamalia ya. Karena mungkin semuanya menyusui misalkan ya.
Kalau reptil kan bertelur ya, komodo seperti itu, walaupun kakinya sama-sama 4, namun dia bukan masuk sini ya, bukan turunan dari mammals ya, masuk reptil ya. Sehingga nanti kalau diteruskan ke atas nanti bisa jadi ya mirip seperti taksonomi itu ya. Jadi ada strukturnya. Kemudian buku, ini buku kelas parentnya ya. Kemudian jenis-jenis buku apa saja, nah, banyak kan, ada laporan ya, ada laporan akhir tahun misalkan buku, kemudian kumpulan paper misalkan ya, jadi book chapter ya. Kemudian ada apalagi kumpulan paper di conference ya, book ya, jadi proceeding ya. Dan salah satunya adalah dictionary atau kamus ya. Nah ini dia membuat metode sendiri ya, yang mungkin tidak ada di kelas book ya. Nah kemudian yang lain adalah electronics item ya, items kemudian diturunkan ya menjadi objek yang lain, kelas yang lain ya, phones dan sound system ya. Nah sound system juga bisa diturunkan menjadi earplugs dan stereo. Kemudian phone bisa juga diturunkan menjadi mobile phones dan code phones. Nah, ini makin lama makin makin ke kelas yang atas itu makin sifatnya general ya, makin umum. Kemudian struktur inheritance ya dalam bentuk hierarki ya. Dalam kehidupan sehari-hari ada kecenderungan ya kita mengasosiasikan suatu dalam bentuk hierarki. Contoh, struktur organisasi pada perusahaan, direktur berada pada posisi puncak, kemudian diikuti oleh para deputi dan manajer senior di bawahnya, sehingga sampai pada level koordinator tim hingga para pekerja. Struktur hierarki juga sangat bermanfaat ya untuk mengorganisasi item barang yang dijual pada suatu toko, item barang mana yang tahan lama dan bagian mana yang cepat rusak. Nah ini di konsep ini akan dikenal juga superclass dan subclass. Jadi kelas yang diturunkan disebut sebagai superclass, sedangkan kelas yang menjadi turunannya disebut dengan nama subclass. Subclass biasanya menggunakan semua variabel dan metode yang dimiliki di superclass dan dapat membuat sifat yang unik yang bisa membedakan dengan yang lain. Nah, ini contohnya misalkan kelas fruits ya, atau buah-buahan ya. Maka turunan yang lain yang bisa kita buat misalkan jeruk ya, mangga. Oh, ini bukan mangga, pepaya ya. Sorry, ini belum saya ganti. Ini pepaya, ini apa? Oke. Nah, ini kelas jeruk, mangga, pepaya, dan apel. Kemudian kalau dilihat dari warnanya, nah, itu warnanya yang 3 orange ya, yang satu lagi merah. Dan bentuknya ada yang bulat, ada yang lonjong, rasanya mungkin hampir semuanya manis ya, normalnya rasa manis. Kemudian jumlah bijinya ada yang sedang ya, ada yang bijinya cuma 1 ya, biji tunggal, atau bijinya sangat banyak ya seperti pepaya, atau bijinya sedang ya seperti buah apel. Nah ini adalah sifat-sifat yang ada yang general ya, ada di semua jenis buah ya, dan ada juga yang mungkin hanya ada di buah-buah tertentu saja. Nah ini banyak contoh-contoh konsep inheritance. Nah ini kalau yang relasinya single ya, jadi kelas B itu adalah anggota dari kelas A ya. Atau kelas B dapat kita buat dari turunan kelas A. Ya. Nah contohnya pegawai dan direktur ya. Jadi semuanya itu kan pegawai ya, awal masuk sebuah perusahaan atau instansi ya. Jadi tidak ada jabatan-jabatan tertentu ya, semuanya pegawai sama. Nah, seiring dengan bertambahnya waktu ya,
ada perubahan organisasi ya di perusahaan, ya. Maka orang-orang yang semula hanya pegawai, nah itu bisa diangkat menjadi direktur misalkan ya. Nah, maka direktur itu kelas asalnya relasinya adalah pegawai. Jadi pegawai yang punya properties ya tertentu yang membedakan dengan pegawai yang lain. Ya, nah, itu properties yang dimiliki adalah properties seorang direktur. Ya. Kemudian alat transportasi, nah ini general ya, umum. Ada yang darat ya, ada yang udara, ada yang laut ya. Nah, semuanya itu bisa ya diturunkan dari kelas alat transportasi. Kemudian bahan makanan, nah ini juga banyak ya. Nah, salah satunya daging. Kemudian konsep inheritance multi level. Nah ini tidak cukup hanya diturunkan ke satu tingkat ya, namun bisa diturunkan ke tingkat berikutnya ya. Jadi misalkan pegawai yang tadi ada sebagian pegawai jadi direktur, ya. Kemudian dari direktur-direktur yang ada, nah, atau direktur sumber daya manusia, ya direktur operasional, misalnya direktur keuangan, gitu ya, semuanya posisi direktur. Nah, pasti ada yang koordinatornya, ya, atau yang lebih utama, ya, yaitu direktur utama, yaitu yang merupakan dari turunan dari kelas direktur. Jadi ini berantai ya, menurut turunan anaknya, nah ini jadi semacam cucunya ya. Nah, ini bisa terus diturunkan. Kemudian alat transportasi darat, apa itu banyak ya, ada mobil, ada kereta api, ya, ada sepeda, ada sepeda motor, dan salah satunya kereta api. Bahan makanan juga ya, daging dan turunannya apa? Yaitu daging olahan, daging sapi, daging olahan, daging sapi ya, dan seterusnya. Ya. Jadi makin ke bawah itu makin spesifik ya. Kemudian yang hierarkikal atau yang hierarki, nah ini turunannya lebih dari satu ya, namun punya kedudukan yang kira-kira sama. Nah, implementasi inheritance ya. Nah, ini dalam menggambarkan segitiga ya. Kita coba share. Nah, ini ya. Shapes ya. Shape itu asalnya dari dua dimensi ya. Dua dimensi, kemudian ada propertiesnya ya, lebar, tinggi ya. Kemudian menampilkan ya dimensinya berapa ya. Kemudian ada kelas turunannya ya, segitiga ya. Segitiga itu adalah bagian dari dua dimensi ya. Makanya perlu menggunakan kata extends ya. Extend berarti dia turunan dari dua dimensi ya. Kemudian kita bisa isi luas ya, kemudian stylenya ya, kemudian sifat-sifatnya ya. Nah, kemudian juga ada public class shape ya. Nah, ini perintah untuk membuat ya, objeknya ya, objek segitiganya. Coba kita jalankan. Nah, ini ya. Jadi ini ada dua buah segitiga ya. Segitiga 1, ST1 dan segitiga ST2 ya. Kemudian sifat-sifatnya kita tambahkan di sini. Kemudian akan update
data-data yang ada di sini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah polymorphism ya. Stop dulu. Oke. Ya. Jadi polymorphism itu adalah gabungan ya dua kata yaitu poly dan morpho. Ya. Kedua kata-kata bahasa Indonesia disebut mempunyai akar, mempunyai arti ya masing-masing sebagai banyak dan bentuk ya. Dengan demikian maka polymorphism dapat didefinisikan sebagai mempunyai banyak bentuk. Contoh penerapan konsep ini adalah sebagai fungsi yang tetap menjalankan proses yang dipunyai walaupun diberikan jenis input yang berbeda. Dengan demikian function yang sama dapat mengolah berbagai jenis data. Nah ini sudah sering kita gunakan ya, misalkan kita gunakan println ya. Nah ini kalau kita isi angka tetap akan tampil angka, kita isi teks akan tetap kasih teks. Ya. Kemudian kita beri bilangan nilai pi ya yang tak hingga ya sebagainya. Oh sorry bukan pi, sembarang nilai ya 1013 ya bagi 7 dan di sini 7.0 ya agar hasilnya bukan bilangan bulat tapi bilangan double ya. Nah ini bisa semua ya. Jadi ada 3 jenis argumen yang berbeda ya. 5 kemudian string ya hello walaupun dan bilangan ini bilangan yang double. Nah ini semua bisa dimunculkan ya dengan menggunakan println. Dan ini adalah salah satu sifat dari polymorphism ya. Jadi dengan menggunakan nama fungsi yang sama, namun kita punya punya peran ya. Dia bisa punya peran yang berbeda ya. Jadi bisa untuk menampilkan teks, bisa untuk menampilkan bilangan yang angka bilangan bulat ya. Bisa juga untuk menampilkan bilangan yang real atau bilangan yang double. Nah, dan implementasi inheritance, dan seperti ini sambil dari interface-nya BlueJ, ya. Jadi dari pegawai bisa ada direktur, ada supervisor, ada teknisi. Nah ini kalau kita ingin buat kode programnya, jadi yang kelas pegawai itu adalah yang kelas yang utama, ya. Jadi ada 2 atribut aja, yaitu gaji pokok dan gaji total. Kemudian kita buat kelas baru lagi yang direktur, yang itu merupakan turunan ya dari kelas pegawai. Ya. Nah, sehingga variabel properties, atribut ya gaji pokok dan gaji total itu tidak perlu tambahkan lagi. Ya. Namun nanti bisa dipanggil karena kelas direktur itu adalah ekstensi ya atau turunan dari kelas pegawai. Kemudian tampilkan gaji. Nah, tampilkan gaji untuk direktur. Kita buat objeknya dulu untuk direktur, kemudian gaji total, direksi, dot gaji pokok ya. Ini gaji pokok ini sama ya. Dan direksi dot tunjangan. Tunjangannya berbeda ya untuk direktur. Sehingga nanti akan tampilkan gaji total direksi, gaji pokok ya ditambah dengan hasil dari tunjangan. Ya. Nah, kemudian juga untuk yang pegawai, ya, pegawai juga tunjangannya diubah. Ya. Kemudian untuk untuk supervisor ya, untuk supervisor ekstensi dari pegawai ya dirubah tunjangannya. Kemudian untuk teknisi ya ekstensi dari pegawai juga dikecilkan nilai tunjangan. Kemudian konsep inheritance yang lain yaitu multiple ya, kelas A, kelas B, kelas C. Jadi satu kelas itu dia pakai tidak lebih dari satu kelas yang lain. Ya. Nah, jadi dia menggunakan 2 kelas atau lebih, ya, kelas A, kelas B, kemudian nanti digunakan di kelas C. Kemudian juga ini supervisor, teknisi, gabung jadi tim produksi. Ya. Kemudian kereta api dan mobil jadi angkutan komuter. Kemudian ada juga konsep inheritance yang hybrid ya. Yang hybrid berarti pola-pola ininya sudah sangat beragam lagi ya.
ya, jadi tidak konvensional seperti tree diagram tadi. Nah, ini definisi dari polymorphism. Contoh-contohnya, ya ini kelas manusia, bisa sebagai guru, main bola atau orang biasa. Kemudian compile time polymorphism dan runtime polymorphism. Ya. Nah, ini bedanya kalau yang compile time polymorphism, pemilihan metode yang akan digunakan dilakukan saat program dalam proses compile. Ya. Sebenarnya kalau dynamic, pemilihan metode yang akan dilakukan saat program sedang berjalan. Yang statik ya, sama dynamic ya. Yang statik ada overloading ya sebuah metode dan overriding sebuah metode. Kalau overloading maksudnya metodenya dibuat seperti yang tadi ya, dibuat beberapa ya. Kemudian argumennya kita variasikan ya. Jadi argumennya boleh 2, boleh 3 ya. Namun kita buat semua metodenya dengan nama metode yang sama. Sehingga nanti tergantung ya user nanti pakai yang mana ya. Kalau user pakai metode yang 2 input, maka compiler Java akan memanggil metode yang memang inputnya hanya 2. Jadi bisa disesuaikan. Kemudian kalau yang dynamic, metode akan dijalankan saat program sedang dijalankan. Jadi ini overriding sebuah metode ya. Atau disebut juga metode yang merupakan hasil ekstensi itu bisa diubah ya. Jadi fungsinya bisa diubah ya, tidak selalu sama dengan metode dengan nama sama namun posisinya ada di kelas. Ya, ini kira-kira perbedaannya dalam sebuah kelas. Kalau overloading dalam sebuah kelas terdapat beberapa metode dengan nama sama namun dalam argumen ya. Kemudian kalau overriding, sebuah metode dimensikan lebih dari 1 kali, pertama di superclass, parent dasarnya di subclass, argumen yang digunakan masih tetap sama. Implementasi polymorphism ya, metode juga mulai bisa digunakan untuk menerima 2 ataupun 3 argumen. Metode jumlah juga mampu mengolah variasi tipe data argumen. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kita membuat metode ya dengan nama jumlah ya pada kelas kelas hitung ya. Metode yang kita buat itu ada 4, mulai dari indeks ke-4 sampai indeks ke-13. Ada 4 metode ya. Kemudian setiap metode argumennya bisa berubah ya, bisa ketiga-tiganya integer ya, atau 2 integer, atau 1 atau ketiga-tiganya double ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita cobakan. Nah, cobakan hasilnya memang bisa mengikuti nilai dari input yang telah diberikan. Jadi kalau misalkan ini argumennya 3 ya, bilangan integer semua. Nah, nanti dia akan mengikuti pola yang baris ke-4 ini ya. Nanti hasilnya pun berupa bilangan integer. Nah, namun kalau yang baris 22 ya, baris 22 yang ini ya, ini bilangan desimal semua. Nah, mungkin bisa langsung mengikuti yang ini yang baris 10. Jadi disesuaikan dengan tipe. Walaupun kalau misalkan contohnya yang ini ya, nah ini kalau kita ganti salah satu sebagai sebagai integer ya, sebagai bilangan desimal ya. Nah, ini tetap bisa dikerjakan ya. Namun outputnya tidak mengikut ke bilangan integer ya, namun lebih mengikuti ke bilangan desimal. Jadi nanti ada titik ya, ada komanya. Metode jumlah yang digunakan untuk menerima 2 ataupun 3 argumen ya, metode jumlah juga mampu mengolah variasi tipe data argumen. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan?
Oke. Nah ini contoh lain juga ya untuk apa kelas Math Ops ya. Nah ini kita bisa lihat yang untuk apa metode jumlah ya. Nah ini ada variasi ya. Yang pertama dua argumen integer ya A dan B ya. Kemudian yang kedua integer ya A B C ya. Kemudian yang ketiga float dua-duanya ya A dan B. Nah ini kalau kita jalankan di metode jumlahkan ya. Nah kita buat apa kelas baru ya, objek baru ya dengan nama M1, objek dengan tipe kelas MathOps ya. Kemudian kita deklarasikan bilangan 1 dan bilangan 2 masing-masing 10 dan 30 ya. Kemudian kita buat variabel baru ya hasil jumlah yang merupakan hasil penjumlahan bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, ini hasil jumlahnya karena apa yang dijumlahkan adalah kedua-duanya integer ya. Maka nanti hasil jumlahnya juga akan bertipe integer. Sehingga di baris terakhir dari metode jumlahkan nanti kita bisa print atau kita bisa tampilkan ya hasil jumlah antara bilangan 1 dan bilangan 2 adalah hasil jumlah. Kemudian contoh yang lain. Nah, ini contoh apa inheritance tadi ya. Sama. Ya, nah, ini kita coba yang ini belum saya coba tadi yang shape ya. Saya share screen. Ya baik yang untuk apa konsep apa overriding ya, konsep overriding ini juga apa nama ya, jadi nama metodenya itu dideklarasikan 2 kali ya. Jadi dideklarasikan 2 kali. Nah, kalau yang ini kita sebut sebagai apa? Overloading ya. Overloading berarti nama metodenya banyak ya. Nama metodenya sama ya. Namun ininya bisa kita ubah ya. Kita bisa buat beragam ya. Ada 2 argumen, 3 argumen ya. Nanti kalau mungkin suatu saat Anda mencoba apa menggunakan apa Python ya, menggunakan Python misalkan. Dengan Python itu kalau overloading ya mungkin ada keunggulan ya. Jadi dia mungkin cukup membuat apa satu metode ya, satu metode kemudian argumennya bisa langsung kita isi banyak ya, argumennya kita isi 5 misalkan. Nah, ini cukup buat satu apa metode seperti ini ya. Sehingga nanti user dari 5 yang tersedia ya boleh mengisi argumennya 1 saja atau 2 saja atau 3 saja atau 5 ya, asal tidak lebih ya. Nah, jadi tidak perlu kita buat sendiri-sendiri. Nah, kalau di apa Java kita harus buat anggap kita sebagai mengantisipasi user ya. User mungkin masukkannya 2 variabel ya. Atau user mungkin suatu saat akan masukkan 3 variabel. Nah, itu kita buat ya semua kemungkinannya. Nah, kalau yang overriding metode yang sama itu dideklarasikan ulang ya. Ini kan kelas induknya 6 ops ini ya. Ini kelas yang induk ya. Kemudian kita buat subkelasnya ya yang merupakan turunan ya. Merupakan turunan dari 6 ops ya. Nama kelasnya adalah kelas kurang ya. Oke.
Nah, yang apa? Di sini kita deklarasikan lagi ya metodenya, namanya sama, ya. Namanya sama, dan perintah selanjutnya juga dibuat sama. Ya. Nah, ini kebetulan dibuat sama ya. Nah, sehingga yang umumnya kita gunakan aja yang metode yang ada di parent class ya. Namun kita bisa deklarasikan lagi di child class ya. Dan ini juga memungkinkan kita buat berbeda ya. Misalkan ekstrimnya di sini return A kali B ya, walaupun ini jadinya pengurangan ya. Atau A min B misalkan. Nah, itu bisa. Nanti yang dipakai adalah yang ini yang ada di child ya. Jadi tidak menggunakan yang dideklarasikan di parent ya. Jadi metode yang ada di child itu bisa menggantikan ya, bisa menggantikan metode yang ada di parent ya. Karena ini namanya sama ya. Itu yang dimaksud dengan overriding. Oke, tadi kita coba untuk yang programnya tadi ya. Kita coba. Nah, ini dari kelas shapes ini ya. Kelasnya di sini ya. Jadi ada perintah untuk membuat dua buah objek ya, ST1 dan ST2 ini ST3 ya. Kelas segitiga ya. Kelas segitiganya mana? Nah, kelas tiganya di sini. Nah, kelas segitiga ini adalah extend dari kelas dua dimensi ya. Jadi dua dimensi itu bisa kelas 3 bisa untuk menghitung luas ya metodenya, lebar kali tinggi bagi 2 ya, kelas segitiga. Kemudian juga menampilkan style ya. Nah, stylenya ini ada 2 pilihan ya, fill dan outline ya. Fill itu maksudnya segitiganya ada warnanya, ada isi warnanya. Ya, kalau outline cuma garis saja ya, tengahnya kosong. Nah, makanya kita ketika kita jalankan ya. Nah, ketika kita jalankan, nah ini akan muncul di sini ya. So style, dan ini isian dari sini ya. Kemudian so dimensi ya. So dimensi berarti kita menjalankan yang di sini ya, yang ada di parent ya. Jadi yang ada di parent. Sehingga kita bisa lihat urutannya ya. Yang so dimensi ini ya. Ini kan dipanggil dari ST1 ya. ST1 itu objek dari segitiga ya. Nah, objek dari kelas segitiga ya. Nah, kemudian diberi keterangan bahwa segitiga itu adalah turunan ya, turunan dari kelas 2 dimensi ya. Sehingga seakan-akan kita lompat ya, manggil ke sini. Nah, yang so dimensinya kan tidak ada di sini ya, tidak ada di kelas segitiga ya. Berarti kemudian akan naik lagi ke atasnya lagi ya, yaitu kelas 2 dimensi. Yaitu yang ini akan yang dijalankan ya. Ini karena tempatnya ada di sini ya, so dimensinya. Ya. Kemudian untuk yang ini yang luas ya. Nah, luas, metode luas. Nah, ini kebetulan ada di kelas segitiga ya. Jadi tidak perlu naik lagi ke parent atas ya. Karena di sini sudah langsung ada di sini. Return lebar kali
tinggi ya, bagi 2. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kode yang ini. Hitung ya. Nah, ini yang hitung. Ini sini bisa dibuka ya. Ini diklik. Nah, ini dia apa, kita antisipasi ya semua ya, pilihan untuk argumennya ya, ada yang 3, ada yang 2 ya, kita coba akomodasi semua ya. Kemudian dijalankan ya, hitung ops mat 1 itu adalah nama objeknya. Kemudian objeknya dibuat dengan menggunakan kelas hitung. Nah, kita buat kelas hitung, kemudian kita isikan ya, kita panggil ya, ini objeknya ini jumlah 1, 2, dan 3. Berarti dia otomatis akan menyocokkan ke sini ya. Kemudian kalau yang jumlah 2 bilangan integer ya, maka dia akan mencocokkan ke sini, integer x dan integer y. Kemudian kalau 3 bilangan double ya, nah akan mencocokkan yang ini ya. Akan yang ini. Kemudian 2 bilangan double akan mencocokkan ini ya. Nah, kemudian di sini ini bilangan integer dan double. Nah, di sini kan tidak ada ya integer dan double. Nah, kenapa dia bisa bisa tetap dijalankan? Nah, karena dia akan berusaha mencari kira-kira yang yang lebih dekat kemana ya. Kalau memang benar-benar tidak ada ya, lebih dekat. Kalau double dijumlahkan dengan integer kan hasilnya selalu double ya. Nah, maka dia akan mencoba yang ini ya. Sehingga yang dikeluarkan saat kita campur antara integer dan double, dan kebetulan di sini tidak ada ya, tidak ada, dan kita tahu kalau bilangan integer dan double dijumlahkan akan jadi double, nah maka dia akan pakai yang ini, yang metode yang baris 13 sampai 15. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini ya. Sorry, ini skip hitung. Ya, ini ya. Jadi 1, 2 tambah 3 itu adalah 6. Kelihatan ya. Kemudian 10 tambah 10, 20. Dan 10,5, 2,7 ditambah 3,3 itu 16,5 ya. Kemudian 10,1, 10,9. Nah, ini 21 ya. 21, tapi karena ini double hasilnya pasti double. Nah, kemudian di sini integer 10 tambah ya jumlah 10,9 ini double ya. Nah, karena double dan integer maka hasilnya akan mengikuti double ya. Karena apa? Karena dengan double nilai di belakang koma tidak akan dihapus ya. Jadi presisinya masih dipertahankan ya. Nah, kalau dibulatkan juga berarti kan ada nilai yang hilang ya. Nah, maka lebih amannya oleh pemrogram bahasa Java itu tetap disimpan ya, tetap ditampilkan. Jadi 10 tambah 10,9, nah nilainya 20,9. Jadi nilainya ikut double. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan, silakan.
Dari saya belum sih Pak, udah mantap banget. Ya, sorry. Oke, saya coba baik, bisa lanjutkan sedikit. Saya coba share screen. Saya sampai. Jadi ya sedikit tambahannya. Jadi untuk penggunaan library ya, kelas dan package ya. Jadi di pemrograman bahasa Java semua kelas-kelas yang tadi yang kita coba buat sendiri nanti juga banyak ya tersedia ya. Jadi untuk mengembangkan aplikasi yang dari tingkat desktop, yang mobile hingga web applet dan seterusnya dengan dengan berbagai model ya penerapan itu sudah tersedia ya, sehingga kita bisa menggunakan secara langsung ya. Nah, contoh yang paling sering kita gunakan itu adalah string ya untuk mengatur potongan teks ya. Sistem ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau kelas-kelas itu nanti dikumpulkan ya, kelompok tema yang sama, nanti akan disebut sebagai package ya. Nah, jadi sebuah package ya itu bisa terdiri atas berapa kelas tambahan atau berapa puluh kelas ya. Dan nanti dari kelas yang kita buat ya, jika kita memerlukan kelas-kelas lain, nah itu mungkin saja kita tidak perlu menuliskan ulang ya. Jadi kita menggunakan kelas yang berada di package yang lain. Atau kalau kita ingin membuat aplikasi yang khusus ya, berarti kita sendiri juga bisa buat package kita sendiri ya, package yang nanti bisa menyediakan kelas-kelas yang bisa digunakan oleh orang lain. Nah, kalau ibu tanya, contohnya seperti ini ya. Jadi struktur kelas string ya berada sebagai bagian dari package Java Lang ya, dan modul Java base. Ya. Jadi ini package Java Lang ya, language maksudnya. Nah, ini isinya banyak kelas ya. Nah, salah satunya adalah string ya, kelas string. Kemudian package Java Lang dan package-package yang lain, nah nanti bergabung ya, itu namanya modul ya, modul Java base. Nah, ini contoh penggunaan string ya, penggunaan string yang bisa dilakukan di Java ya. Ini jadi kelas untuk membuat ya. Mungkin sebenarnya sudah pernah ya, kita singgung ya, bagaimana cara membuat objek ya dengan menggunakan perintah sebenarnya. Nah, contohnya, jadi contoh dengan menggunakan string yang kita bisa menjalankan metode ini ya, menjalankan metode value of x plus 1 ya. Jadi, atau bisa juga ini ya, char add ya, char add x.
Ini kan metode dari S1. S1 ini adalah objek dari kelas string. Kemudian juga bisa dengan menggunakan trim, ya. Trim ini juga metode yang disediakan oleh kelas string, ya. Sehingga kita akan membuat objek, ya, kemudian objek dengan template string, ya. Kemudian S3 ini objek kita, ya, variabel yang kita buat, nah, itu dia akan punya metode, ya. Metodenya akan bisa diakses untuk trim, ya, untuk menghilangkan, ya, spasi kosong di sekitar teks. Nah, ini sebelum di trim, di sini ada spasi, yang kemudian setelah di trim spasinya hilang, ya. Untuk jika kita menggunakan kelas yang lain, kita harus menggunakan perintah import, kemudian kunci, tidak perlu. Sampai di sini bisa saya sampaikan, ya, untuk kali ini. Jadi inti utamanya 4 tadi, ya. Jadi 4 ini harus selalu diingat, ya. Jadi abstraction, encapsulation, polymorphism, dan inheritance, ya. Dan yang kira-kira bisa menjadi pembeda, ya, pembeda antar objek-objek tersebut, ya. Abstraction artinya apa, encapsulation artinya apa, polymorphism apa, inheritance. Ini konsep pokok yang harus kita selalu ingat, ya, dalam pemrograman presentasi objek, ya. Nah, apakah nanti bahasanya, ya, bahasa program kan terus berkembang, ya. Nah, kalau Java memang masih eksis sampai sekarang, ya. Python, kalau untuk Python juga akan ketemu, ya, konsep ini, tapi nanti berbeda dalam berbeda sedikit, ya, dalam penulisan, ya, kode programnya. C++ juga, kalau C++ yang object oriented programming, ya, tentu juga akan menggunakan konsep ini. Jadi konsep ini untuk menggunakan presentasi objek dipakai lintas, ya, lintas bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrogramannya apapun, jika kita ingin buat pemrograman presentasi objek, selalu mengacu pada sifat-sifat dasar ini, ya, yaitu abstraction, kelas dan objek, kemudian encapsulation, polymorphism, dan inheritance. Pak mau nanya? Ya, silakan. Nanti kita belajar Python nggak? Atau kita Java terus? Kalau yang silabus yang dikembangkan, yang terbaru, ya, yang Python atau OOP itu sebenarnya sudah didapat di pemrograman 1, ya. Nah, sekarang saya tanya, di pemrograman 1 sempat dapat Python dah? Nggak ada, Pak. Dia kemarin full C++. Oh, full C++. Yang lain gimana coba? Iya, Pak. Jadi belum diajarin Python sih. Oh, belum. Oh, ya, nanti untuk kalau yang Pak Ana, saya dan Pak Ana, ya, untuk di tahun-tahun sebelumnya memang kami bagi, ya. Jadi saya Java, kemudian Pak Ana Python, ya. Kemudian seluruh di pemrograman 2 itu konsepnya tentang OOP, ya, Object Oriented Programming. Nah, yang di RPS yang baru
yang diperbaharui dan mungkin itu belum sempat diimplementasikan ya ke Anda sekalian, yang OOP Python itu dimunculkan di pemrograman 1. Nah, kalau sehingga di pemrograman 2 itu bisa full Java ya dari awal sampai akhir. Nah, kalau sekarang kondisinya mungkin Python belum pernah dapat, nanti mungkin saya bisa sampaikan ke Pak Anang, kita masih mengacu RPS yang sebelumnya ya, yang sudah dilaksanakan selama ini. Jadi nanti Pak Ana memberikan Python, mungkin nanti akan ada sedikit pengulangan tentang OOP ya, tapi untuk nanti ada bobot yang lebih ini yang misalkan buat aplikasi dan seterusnya ya. Namun ini sintaksnya Python ya. Dan nanti yang terakhir ada bahasa dengan menggunakan Haskell ya. Nanti di 2 atau 3 pertemuan terakhir. Ya kalau emang di pemrograman 1 belum sama sekali ya, belum disampaikan sempat belajar tentang Python, mungkin nanti saya bisa sampaikan ke Pak Ana untuk selanjutnya kita mengimplementasikan Python ya, sehingga Anda punya pengalaman sedikit banyak ya, walaupun untuk kedepannya kita juga harus lebih lebih aktif ya, maksudnya mungkin yang didapat di kuliah maksudnya terlalu sedikit ya dari cakupan bahasa pemrograman itu. Jadi ini mungkin hanya sebagai penunjuk jalannya ya, tapi untuk menyusuri jalan itu lebih jauh ya, lebih dalam, itu perlu ada usaha ya, perlu ada usaha dari Anda untuk bisa lebih mendalami ya. Ya mungkin begitu ya. Nanti saya bisa teruskan ke Pak Ana yang akan melanjutkan kuliah. Ada lagi? Silakan. Kalau C++-nya sudah sempat ke Object Oriented Programming atau belum? Buat kelas. Iya Pak, sudah. Sudah? Ya kurang lebih udah sih Pak. Sudah, oh ya. Ya bagus, berarti kan nanti ada 3 jenis ini pemrograman ya, C++, Python, dan Java ya. Sebenarnya semuanya juga turunan ya, atau inheritance dari C ya. Jadi baik Python, Java ya, itu turunan dari C ya. C ada C++, ya. Kemudian ada Java ya, ada Python ya. Dan Java juga ada JavaScript yang untuk aplikasi web. Oke, kalau tidak ada mungkin bisa saya akhiri ya sini pertemuan kita kali ini. Minggu depan insyaallah masih kita masih ketemu, cuma untuk materinya nanti bukan saya menyampaikan, nanti ada dosen tamu ya, jadi nanti saya hanya sebagai moderator aja seperti itu ya. Nah kemudian baru selanjutnya setelah itu ya minggu depannya lagi, nah baru nanti kuliah berlanjut ya dengan Pak Ana Iriana. Baik, jika tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan sini ya. Terima kasih ya atas perhatiannya ya, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan ya selama saya memberikan materi ya. Sampai dengan pertemuan ke-9 ini ya. Kemudian untuk nilai UTS mungkin nanti akan segera bisa saya sampaikan, dan biasanya nanti mungkin langsung ya diumumkan di bagian akademik gitu ya.
Baik, terima kasih ya. Saya tutup. Semoga semuanya sehat ya, dan semester depan mungkin bisa kuliah nih ya, offline ya, moga-moga ya. Jadi Semoga Pak. ya, sudah lelah ya, hampir 2 tahun lebih online ya. Saya juga merasakan. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Semoga semuanya sehat selalu. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Ya, kasih. Makasih Pak. Pak, sehat selalu Pak. Ya, sehat.